Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Widianti, NIM 194062440111, Pendidikan Sejarah 2019A. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang restorasi Meiji menjadi kemajuan Jepang. Pokok pembahasan yang pertama membahas tentang awal mulanya restorasi Meiji. Yang kedua, dampak restorasi Meiji terhadap Jepang. Untuk pembahasan pertama yaitu asal mula restorasi Meiji. Namun sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu gambar yang ada di video tersebut, yaitu Mutsuhito atau biasa dikenal dengan Kaisar Meiji. Beliau lahir di Kyoto 3 November 1853, meninggal di Tokyo 30 Juli 1912. Dia adalah pemimpin masa perubahan Jepang yang sangat cepat, sebagai bangsa yang bangkit dari kesogunan feodal menjadi kekuatan dunia. Ini merupakan salah satu contoh gambar dari restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini terjadi pada tahun 1868. Restorasi Meiji ini menandai titik awal keterbukaan Jepang terhadap dunia luar dan modernisasi ala barat di segala bidang. Bentuk dari modernisasi ini menjadi contoh sistem negara di Eropa dengan cara membuat undang-undang dasar yang kelak dikenal dengan nama Konstitusi Imperial Meiji dan menjadikan Jepang sebagai negara monarki konstitusional. Konstitusi Meiji ini terdiri dari 7 bab dan 76 pasal. Berikut adalah isi dari bab-bab yang ada di dalam Konstitusi Meiji. Mungkin teman-teman bisa baca ya. Nah, dengan kemajuan Jepang yang diawali pada masa Kekaisaran Meiji ini, kemudian dikenal sebagai restorasi Meiji. Jepang seakan menjadi raksasa di dunia, khususnya di Asia. Dengan kemajuan itu berdampak pada kebangkitan negara-negara Asia lain, hingga pada akhirnya Jepang dapat bersaing dan tidak diragukan lagi kekuatannya hingga saat ini. Kemudian yang kedua yaitu membahas dampak restorasi Meiji terhadap Jepang. Pada era Kekaisaran Meiji ini, Jepang menjadi bangsa yang terbuka dengan bangsa lain. Hal tersebut berdampak pada dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu dalam bidang pemerintahan. Pada masa ini pemerintahannya bersifat feodal dan diatur dengan banyak keterbatasan. Pada saat itu akses pendidikan, pergantian pekerjaan, perkawinan lintas kasta, pada perpindahan tempat tinggal dibatasi aturan kasta. Maka dari itu untuk urusan perdagangan internasional dibatasi. Hingga pada awal pemerintahan ini hanya memusatkan perhatian pada pengaturan ekonomi nasional daripada menerapkan industri modern. Dan tahap ini didukung adanya kondisi keuangan yang memadai. Lalu pemerintah menerapkan kebijakan untuk kalangan pemilik modal swasta. Namun para pemilik modal ini adalah para penguasa yang mendapat bantuan keuangan pada masa restorasi Meiji. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Perubahan ekonomi dan sosial sejalan dengan transportasi politik periode Meiji. Meski ekonomi masih bergantung pada pertanian, industrialisasi merupakan tujuan utama pemerintah yang mengarah pengembangan industri yang strategis. Selain itu, perusahaan swasta juga didorong oleh dukungan keuangan pemerintah dan dibantu oleh institusi sistem perbankan Eropa pada tahun 1882. Pada awal abad ke-20, tujuan restorasi Meiji telah banyak tercapai. Jepang pada saat itu bergerak cepat untuk menjadi negara industri modern.
terbukti pada akhir abad ke-19 telah mendapat penguasa pasaran di seluruh Asia, bahkan menjadi saingan berat bagi Eropa dan Amerika. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini menjadi alat revolusi budaya dan sosial, karena sekolah diberikan tugas dengan menyebarluaskan pengetahuan tentang budaya barat dengan mempersiapkan kaum muda untuk memasuki dunia industri, sehingga sangat berpengaruh besar terhadap pemerintahan Meiji untuk mewujudkan negara industri dengan mempengaruhi pendidikan. Jepang berhasil yang cukup mengagumkan. Jepang menjadi negara pertama di Asia yang bebas buta huruf. Bahkan Jepang menjadi pelopor bagi Asia dalam usaha memajukan pendidikan. Kemajuan pendidikan menjadi pondasi bagi pembangunan ke arah negara modern. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.